Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Z. Ataki dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040403256300058. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uh, tugas kedua itu di mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama itu definisi dan contoh variabel, tipe data dan operasi. Yang kedua itu ada pentingnya komentar. Yang ketiga itu merancang algoritma study hours atau flow sederhana. Nah, mungkin di akhir video kita akan mendemonstrasikan sebuah project Scratch yang sudah ada, dan di situ nanti saya akan menjelaskan proses-proses sebuah algoritma di aplikasi Scratch dan pemrograman di Python. Oke, untuk selanjutnya kita langsung aja. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan definisi dan contoh sebuah variabel, tipe data, dan operasi. Nah, untuk variabel sendiri, variabel itu adalah wadah atau tempat penyimpanan dalam memori komputer yang digunakan untuk menyimpan suatu nilai. Nah, nilai yang tersimpan di dalamnya itu dapat diubah atau dapat dimanipulasi selama program itu berjalan. Nah, ini adalah contoh dari sebuah variabel yang ada di Scratch dan juga yang ada di Python. Nah, kalau yang di Scratch ini, cara membuat sebuah variabelnya itu kita tinggal klik make a variable. Nah, nanti di situ kita bisa namain variabel kita sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, untuk di Python sendiri itu kita membuat variabelnya menggunakan sintak ya, bukan menggunakan blok seperti di Scratch ini. Nah, untuk peraturan penamaan variabel di Python ini, kita tuh nggak boleh menempatkan sebuah angka di depan, di awal kata atau awal huruf atau awal sini. Terus juga kita untuk menamai variabel itu kita nggak boleh menggunakan spasi. Jadi spasinya ini diganti sama underscore. Nah, ini maksud di sini ini adalah variabel yang bernama score, dan variabel ini tuh nilainya itu 0. Jadi seperti itu. Nah, jadi variabel ini itu akan keluar nilainya itu adalah 0. Oke, kita lanjut ke tipe data. Nah, tipe data adalah klasifikasi yang memberitahu komputer jenis nilai apa yang sedang disimpan oleh sebuah variabel. Nah, tipe data di sini tuh terbagi menjadi 3. Itu ada tipe numerik, tipe teks, dan boolean. Nah, tipe data di sini itu semuanya sama ya, maksudnya di Python juga di Scratch itu sama seperti ini. Mungkin untuk yang di Python itu ada tipe data lebih banyak, tapi untuk di yang kita pelajarin ini tuh cuma 3 doang, dan untuk di Scratch juga itu cuma ada 3 doang. Jadi tipe numerik, tipe teks, dan tipe boolean. Nah, untuk tipe numerik sendiri itu digunakan untuk sebuah angka. Nah, tipe numerik juga itu terbagi jadi 3. Yang pertama itu ada integer, itu berisikan bilangan bulat positif maupun negatif tanpa desimal atau koma-komaan di belakangnya itu. Jadi di sini bilangan bulat, jadi kayak angka 1, 2, 3 itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, yang kedua itu ada float atau bilangan desimal. Nah, bilangan desimal ini itu bilangan yang ada koma-komaannya. Seperti 3,14, minus 0,5, dan 2,0. Nah, yang terakhir itu ada kompleks atau bilangan kompleks. Nah, ini bilangan kompleks ini tuh berisi bilangan real
atau bilangan asli dan bilangan imajiner. Contohnya itu 3 plus 2J. Nah, selanjutnya itu ada tipe data, yaitu tipe teks. Itu tipe teks itu tuh contohnya string, itu rangkaian karakter teks yang diapit oleh tanda kutip tunggal maupun tanda kutip ganda. Contohnya hello world dan Python ini. Nah, untuk string ini dia itu bisa digabungkan. Jadi misalkan ada dua buah kata atau teks, itu hello sama world. Nah, itu kita itu bisa menggabungkan dua-duanya. Nah, terus juga yang terakhir itu ada tipe boolean. Nah, tipe data ini tuh merupakan tipe data logis yang memiliki dua nilai, itu true or false. Digunakan untuk perbandingan dan logika kondisional. Nah, untuk tipe data sendiri itu di Scratch dan di Python itu beda. Nah, kalau di Scratch itu dia itu nggak ada, maksudnya dia itu maupun bilangan bulat atau desimal itu sama aja. Jadi nggak ada pemisahan tipe numerik yang integer atau float. Nah, dia itu semua angka tuh masuk, mau itu bilangan bulat atau desimal. Oke, kita lanjut ke operasi. Nah, operasi ini adalah tindakan yang dilakukan pada data. Ini memungkinkan kita untuk memanipulasi, menggabungkan, atau membandingkan nilai yang ada dalam suatu variabel. Nah, ini adalah contoh operasi yang ada pada Scratch. Nah, ini tipe operasi untuk penjumlahan, pengurangan, ini perkalian dan pembagian. Nah, untuk di sini itu dia masuknya ke perbandingan. Nah, ini untuk membandingkan suatu nilai yang ada di dalam variabel. Nah, untuk yang ini itu adalah string ya, untuk penggabungan suatu teks atau kalimat. Nah, untuk di Python sendiri itu operasinya itu berbeda. Nah, di Python itu ada operasi aritmatika. Sebenarnya ini sama aja, tapi mungkin yang membedakan itu di operasi perbandingannya ya. Mungkin di sini ada yang sama dengan dua ini. Mungkin yang di sini tuh nggak ada, di sini tuh ada. Nah, kalau aritmatika itu sama aja ya dengan Scratch, dan perbandingan mungkin ini sedikit berbeda dengan di Scratch. Ini nggak ada di Scratch. Dan operasi logika itu kayak yang boolean tadi. Oke, di sini kita akan membuat sebuah variabel di Python. Jadi pertama kita akan membuat variabel, contohnya umur dengan kita untuk menanyakan sebuah variabel, kita harus memasukkan integer input dan masukkan umur. Nah, di sini kita akan membuat hasilnya itu adalah umur 10 tahun kemudian. Oke, kita tambahkan variabel berupa umur 10 tahun kemudian.
Itu caranya dengan kita menulis umur 10 tahun kemudian sama dengan umur ditambah 10. Nah, di sini kita akan menuliskan hasil dari penambahan kedua variabel. Ada ini variabel yang umur dan variabel umur 10 tahun kemudian. Maka kita akan tulis print umur 10 tahun kemudian adalah di sini kita akan menambahkan string dari hasil penambahan tadi yang di variabel umur 10 tahun kemudian. Oke, coba kita jalankan. Di sini ada masukan umur, misalkan kita 18. Nah, jadi di sini outputnya adalah umur 10 tahun kemudian adalah 28. Nah, ini adalah contoh simpelnya sebuah variabel di aplikasi Rapid ya, di Python. Di sini kita masuk ke bagian pentingnya komentar. Jadi komentar itu adalah baris teks dalam kode program yang tidak akan dieksekusi atau dijalankan oleh komputer. Komentar ditambahkan oleh programmer dengan tujuan memberikan penjelasan, catatan, atau deskripsi tentang bagian-bagian tertentu dari kode. Jadi komentar ini tuh sifatnya opsional, jadi boleh dimasukkan atau tidak dimasukkan. Jadi komentar itu digunakan untuk menandai sebuah sintaks, itu fungsinya itu untuk apa, jadi biar lebih detail dan jelas gitu penggunaannya itu untuk apa. Jadi kita ditandain lah, ibaratnya kita note sebuah blocks atau sintaks itu di menggunakan suatu komentar. Nah, jadi itu komentar ini tuh manfaatnya itu memberi penjelasan pada kode. Itu ngasih penjelasan tuh kode ini tuh digunakannya untuk apa? Apakah itu buat input sebuah nilai atau untuk mengeluarkan output berupa hasil dari sebuah variabel. Nah, yang selanjutnya itu buat memudahkan pemeliharaan. Nah, kalau sebuah program itu perlu diperbaiki lagi atau dikembangkan lagi nih, komentar itu tuh membuat kita lebih cepat paham dengan struktur program. Nah, terus selanjutnya itu ada membantu kolaborasi. Nah, dalam tim, komentar memudahkan programmer lain untuk mengerti fungsi variabel, fungsi atau algoritma. Jadi jika programmer lain mengecek algoritma kita, itu mereka tuh tahu ini tuh kodenya itu untuk apa. Terus itu ada dokumentasi singkat. Jadi komentar itu bisa dipakai sebagai catatan tentang versi kode, penulis, atau catatan khusus. Setelah saya menjelaskan seberapa pentingnya komentar, di sini saya akan mencoba buat study hour atau flowchart sederhana tentang berapa lama kita belajar dalam seminggu. Oke, pada kali ini saya akan percepat soalnya lumayan lama juga buat merancang study hour ini. Oke, mari kita buat.
Oke, jadi di sini kita udah berhasil membuat rangkaian study hour yang sederhana. Jadi di sini itu ada yang pertama jam tidur, jam kuliah, jam istirahat per hari, jam istirahat per minggu, dan ini jam yang tersedia pada hari biasa, jam yang tersedia pada akhir pekan, dan jumlah jam yang tersedia dari semua dari satu minggu yang tersedia. Oke, coba kita operasikan. Jadi di sini nanti sprite-nya itu akan menanyakan berapa jam kamu tidur setiap harinya, terus berapa jam kamu kuliah setiap harinya, berapa jam kamu ingin beristirahat setiap harinya, dan berapa jam kamu ingin beristirahat setiap akhir pekan. Nah, di sini nanti dia itu akan menghitung jam tersedia pada hari biasanya itu dengan jam tidur plus jam kuliah plus jam istirahat per hari tambah 3. Nah, 3 ini tuh waktu kita makan dan aktivitas lainnya, misalkan kita membersihkan rumah atau membantu orang tua, seperti itu. Kenapa di sini cara penumbukannya itu seperti ini? Karena penjumlahan di sebuah scratch itu dimulai dari yang kolom yang paling kecil baru ke kolom yang paling besar. Jadi kita taruh di sini nggak minus 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 minus, tapi kita jumlahkan yang ini dahulu, baru nanti kita kurangkan dengan total jamnya ya. Misalkan kita ingin tidur, misalkan kita operasikan ya, misalkan berapa jam kamu tidur setiap harinya, misalkan 8 jam. Oke, berapa jam kamu kuliah setiap harinya, misalkan 2 jam atau 3 jam lah, 3 jam. Berapa jam kamu ingin beristirahat setiap harinya, misalkan 9 jam. Oke. Berapa jam kamu ingin beristirahat setiap akhir pekan, 10. Oke. Nah, jadi di sini misalkan jam tidur kita tadi kan 8, terus jam kuliah kita 3, jam istirahat per harinya kita itu ingin 9 kan. Nah, di sini 8 ditambah 3 tambah 9 itu kan totalnya kan 20 ya, 20. Nah, 20 sama 3 ini nih ditambah 3 itu aktivitas yang lainnya lah, jadi kan 23 ya. Jadi 24 ini dikurang 23. Nah, itu jam tersedia pada hari biasanya itu 1 jam doang. Nah, terus untuk yang tersedia pada akhir pekan itu jam tidur 8 tambah jam istirahat per minggu. Nah, per minggunya kan 10, jadi 18. 18 tambah 3 itu 21. Nah, 21 dikurang 24. Nah, itu sisa 3. Jadi jumlah jam tersedianya itu yang satu ini kali 5, terus 3 dikali 2. Itu hasilnya 11. Oke, mungkin itu untuk study hour sederhananya. Setelah kita merancang study hour, kita akan mendemonstrasikan study hour yang sudah diberikan. Nah, di sini itu hampir sama kayak yang tadi ya, yang sama yang kita buat. Nah, tapi ini bedanya cuma dari bahasanya dan di tampilan ini. Di akhirnya tuh dia bakal menyebutkan dari hasil-hasil yang tadi. Nah, coba kita demonstrasikan. Misalkan kita memiliki kita tidur tiap hari itu 8 jam. Terus kita kerja itu 12 jam. 12 jam. Kita pengen per harinya itu per minggunya per weekday-nya itu per harinya itu tuh pengen berapa lama beristirahat gitu, misalkan 1 jam. Oke. How many hours per week and day do you want to relax? Kita pengen per hari per akhir pekannya itu kita pengen 10 jam buat relax. Coba.
Jadi kita memiliki 0 jam, atau kita nggak punya jam buat belajar. Terus juga kita punya waktu 3 jam buat belajar di waktu akhir pekan. Nah, terus total jam tersedia per minggunya itu ada 6 jam. Kenapa 6 jam? Karena di sini kita cuma ada waktu di akhir pekan doang. Karena akhir pekan itu kan dua hari ya. Jadi 3 dikali 2 itu totalnya adalah 6. Nah, ini sebenarnya tuh masih sama aja sih kayak yang tadi. Jadi ya, ini adalah contohnya ya. Nah, di sini ada sebuah komentar. Jadi di sini komentarnya itu buat nandain untuk menanyakan angka dari jam tidur dan menyimpannya. Terus di sini buat menanyakan angka untuk jam kerja dan menyimpannya. Terus menanyakan angka dari istirahat per harinya itu berapa, terus menyimpannya. Nah, di sini juga ada number of ini kelihatan. Oke, mungkin sekian untuk yang di Scratch-nya. Kita coba beralih di Replit. Setelah kita mendemonstrasikan di Scratch, kita lanjut di Replit. Oke, di sini untuk sintaknya itu kita memasukkan sebuah variabel itu jam tidur, terus jam kerja, terus istirahat per harinya itu berapa, istirahat per akhir pekannya itu berapa. Nah, di sini juga sudah tersedia buat hitung-hitungannya. Jadi itu sama kayak yang di Scratch, tapi ini bedanya dia kalau di Python ini dia itu nggak perlu ribet-ribet buat numpukin bloknya itu, tapi ini kita tinggal di kurang-kurang aja ya. Terus juga di sini ada perintah buat ngeprint, mungkin bisa langsung kita jalanin aja. Ini mouse tekan 8, terus ini kita coba di 10 ya, 10 need to relax per weekday, kita butuh 2 jam per weekend 10. Oke. Jadi di sini kita punya 1 jam untuk belajar di hari biasa. Terus juga di sini kita punya 3 jam buat belajar di setiap akhir pekan. Dan di total kita tuh memiliki 11 jam buat belajar per harinya. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan penjelasan saya selama saya menjelaskan tadi, dan saya berharap mungkin teman-teman yang menonton video saya bisa paham dan bisa mengembangkan skillnya lebih baik lagi dalam menjalankan program di Scratch dan Python. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.